Shalom, selamat siang Bapak dosen dan teman-teman semua. Pada kesempatan kali ini kita bertemu di laporan tugas UAS Seminar Pendidikan Agama Kristen Protestan. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya David Basar, NIM saya 1908657, dan saya berasal dari Prodi atau Program Studi Rekayasa Perangkat Lunak. Sebelum masuk ke materi, saya ingin mengingatkan bahwa nantinya mohon maaf apabila terdapat suara atau hal-hal lain yang disebabkan karena tempat tinggal saya berdekatan dengan jalan raya. Yang kedua, untuk ayat Alkitab dan film Facing the Giants, nantinya akan saya taruh linknya di description box. Jadi, selamat menyaksikan. Baik, pertama, di pembahasan saya membaginya menjadi 7 topik pembahasan. Pertama, kepemimpinan hamba. Yang kedua, the right to lead. Ketiga, how to influence people. Keempat, film Facing the Giants. Kelima, kesetiaan. Keenam, visi hidup. Dan yang ketujuh, amanat agung. Baik, yang pertama, kepemimpinan hamba. Berbicara tentang pelayanan, seringkali kita mendengar kata hamba dan mengapa kita harus melayani. Untuk menjawab permasalahan tersebut, berikut ini merupakan penjelasannya. 1. Man of Prayer. Kisah Para Rasul 3 ayat 1. Maksudnya yaitu, orang yang suka berdoa merupakan orang yang dipakai Tuhan, karena orang tersebut adalah orang yang punya kontak erat dengannya. Yang kedua, Man of Faith. Kisah Para Rasul 3 ayat 6. Maksudnya yaitu, dalam melakukan pelayanan, kita harus memiliki iman. Tujuannya yaitu, supaya kita dapat berpikir dengan baik, khususnya dalam menyelesaikan setiap perkara yang datang silih berganti. Ketiga, Man of Word. Yeremia 17 ayat 7. Maksudnya yaitu, kita harus taat dalam membaca dan merenungkan firman Tuhan. Sebab hal tersebut dapat membawa kita kepada pengenalan yang lebih lagi akan Tuhan, dan hal tersebut berbanding lurus dengan iman kita. Yang keempat, men that are filled with Holy Spirit. Kisah Para Rasul 1 ayat 8 dan Kisah Para Rasul 4 ayat 9 sampai dengan 12. Maksudnya yaitu kita perlu meminta pertolongan kepada Tuhan Yesus agar dapat melayani dengan efektif dan terarah supaya Tuhan Yesus membimbing kita dengan kuasa Roh Kudus. Lalu, sifat-sifat Tuhan Yesus dalam ajarannya diambil dari Filipi 2. Untuk sifat-sifat Tuhan Yesus sendiri, saya membaginya menjadi 14 poin. Pertama, Yesus adalah pelayan terbesar di seluruh dunia. Kedua, Yesus tidak menjadi tuan atas orang lain. Ketiga, Yesus sebagai pemimpin yang baik sehingga manusia perlu mencontohnya. Keempat, mari kita menjadi orang yang jujur dan rendah hati. 5, mari kita sebagai seorang anak yang mau belajar dan berusaha. 6, mari kita menganggap diri sebagai yang lebih muda. 7 dan 8, mari kita menganggap sebagai orang terakhir dan terkecil. 9, Yesus membiarkan kita bebas dalam membuat sebuah pilihan yang tepat. 10, Yesus meninggalkan reputasinya. 11, Yesus tidak didorong oleh ambisi yang buta. 12, Yesus merupakan pribadi yang sepenuhnya menjadi Allah dan manusia. 13, Yesus merendahkan dirinya dan taat sampai mati. 14, Yesus rela mati di kayu salib. Filipi 2 ayat 8. Untuk ayatnya sendiri tertera di bawah, Filipi 2 ayat 8, dan dalam keadaan sebagai manusia, ia telah merendahkan dirinya dan taat sampai mati, bahkan sampai mati di kayu salib. Berikut ini merupakan cara untuk mewujudkan kepemimpinan hamba, berdasarkan 14 poin yang telah dibagikan, yaitu sebagai berikut. Pertama,
kita harus belajar menjadi seorang hamba yang mau menderita, di mana kita juga harus mau datang kepada Yesus dengan penuh kerendahan hati. Yesaya 52 ayat 13 sampai dengan 15. Kedua, kita harus mau dikritik. Amsal 27 ayat 6. Tiga, kita harus hidup dalam roh dan bukan hidup dalam daging. Galatia 5 ayat 16. 4. Kita juga harus bersukacita, sebab sukacita merupakan dasar sebagai pengikut Kristus. Kemudian yang kedua, kita akan membahas materi tentang the right to lead. Baik, pertama, hak untuk memimpin atau the right to lead adalah belajar kepemimpinan melalui karakter dan keberanian dalam diri seseorang. Kedua, memiliki jabatan, gelar, peringkat, atau derajat belum pasti menjamin seseorang untuk dapat menjadi seorang pemimpin, karena cara yang benar yaitu apakah dia bisa diterima menjadi seorang pemimpin oleh orang lain, dan ini tentu membutuhkan proses dan waktu. Menurut John C. Maxwell. Ketiga, seseorang hanya seperti janjinya. Itu hanya dalam perbuatan yang berbeda, menurut Molière. Keempat, pemimpin adalah seseorang yang dapat memberikan pengaruh maupun contoh terhadap sesamanya. Contohnya yaitu seperti Jeff Kings, di mana dia adalah seorang peseluncur anjing terkenal dari Alaska, dan H. Norman Schwarzkopf, di mana dia adalah seorang kolonel Amerika Serikat yang ditempatkan di Vietnam. Kemudian berikut ini merupakan jenis pemimpin yang ingin orang ikuti, yaitu sebagai berikut. Pertama, buang ego kita. Maksudnya yaitu seorang pemimpin yang baik tidak untuk mencari keuntungan sendiri, tetapi untuk memenuhi keperluan umum. Kedua, jadilah pengikut yang baik terlebih dahulu. Maksudnya adalah jadilah seorang pemimpin yang rendah hati. Ketiga, bangunlah hubungan yang baik. Maksudnya adalah memiliki relasi yang baik dengan banyak orang. Keempat, bekerja dengan unggul. Maksudnya adalah memiliki kinerja yang baik. Kelima, bergantung pada kedisiplinan dan bukan emosi. Maksudnya adalah jangan menjadi orang yang bekerja berdasarkan mood, tetapi disiplin. Keenam, membuat nilai-nilai tambahan dalam tujuan. Maksudnya yaitu kerjakan segala pekerjaan dengan baik agar sesuai dengan tujuan. Ketujuh, berikan semua kekuatanmu. Maksudnya yaitu bekerja dengan sebaik mungkin, semaksimal mungkin sesuai dengan kemampuan yang kita miliki. Kemudian di sini ada pemimpin yang luar biasa. Pemimpin yang luar biasa ini saya bagi menjadi beberapa tipe. Yang pertama, futurist. Futurist yaitu mereka atau mimpi mereka yang lebih besar dibanding kenangan mereka. Kedua, lobbying. Maksudnya yaitu mereka yang dapat menangani semua hal. Ketiga, katalisator, yaitu mereka memprakarsai pergerakan yang lain. Keempat, spesialis, yaitu mereka yang tidak melakukan semua hal, tapi fokus terhadap satu hal saja. Yang kelima, optimis, yaitu mereka yang percaya pada prinsip dan tujuan. Keenam, ekonomis, yaitu mereka menghargai semua hal yang dihasilkan oleh orang lain. Ketujuh, aktivis, yaitu mereka yang memberi kuasa kepada orang lain dengan tindakan mereka sendiri. Kedelapan, strategis, yaitu cara untuk memanfaatkan sumber daya yang digunakan untuk meraih kesuksesan. Kesembilan, antusias, yaitu mereka memiliki kegemaran yang menantang atau yang menantang logika dan antusiasme. Kesepuluh, pragmatis, yaitu mereka yang memiliki sejumlah cara untuk mengatasi permasalahan orang lain. Kesebelas, industrialis, yaitu mereka menggulung lengan untuk tetap bekerja keras
Ke-12 finalis, yaitu mereka yang bekerja keras dengan ketekunan dan penuh dedikasi. Baik, refleksi yang pertama, visi adalah tujuan masa depan. Untuk menemukan visi yang berkualitas, kita dapat berkaca pada lingkungan di sekitar kita. Untuk contoh tokohnya sendiri, yaitu mantan Presiden Afrika Selatan, Nelson Mandela. Dia memiliki peran penting dalam mengecam serangkaian rasisme terhadap kulit hitam yang dilakukan oleh kulit putih pada zaman itu. Kedua, pengorbanan adalah tindakan yang dapat membantu orang lain. Untuk contoh tokohnya sendiri, yaitu seorang pemain rugby asal Skotlandia bernama Eric Liddell, yang dimana dia memberikan hidupnya untuk melayani Tuhan di Cina. Ketiga, resiko adalah bahaya atau segala kemungkinan yang terjadi. Untuk contoh tokohnya sendiri, yaitu seorang budak perempuan Amerika bernama Harriet Tubman yang rela menjadi seorang abolisionisme terkemuka. Perlu diketahui, abolisionisme ini adalah pengecam segala penindasan atau perbudakan yang saat itu terjadi di Amerika Serikat. Lalu, berikut ini merupakan 12 tips menjadi pemimpin yang dapat mengambil resiko. Pertama, mengumpulkan informasi dengan bijak. Kedua, memahami resiko dari kekuatan yang ada. Ketiga, melakukan persiapan menyeluruh dengan baik. Keempat, berani untuk gagal. Kelima, memiliki fleksibilitas. Keenam, mampu mengamati waktu. 7, membayangkan apa yang bisa didapatkan. 8, memahami apa yang dipertaruhkan. 9, tetap pada tujuan. 10, memiliki motivasi yang benar. 11, memberikan kemenangan kepada yang dipimpin. 12, berjalan lurus dengan percaya diri. Kemudian, yang keempat, determinasi. Determinasi sendiri adalah teguh pada pendirian. Untuk contoh tokohnya sendiri, yaitu mantan pembalap mobil Amerika Serikat bernama Eddie Rickenbacker. Kemudian terdapat pertanyaan, yaitu kapan seorang pemimpin dapat melakukan determinasi. Pertama, ketika dia melihat suatu kebenaran. Kedua, ketika menginginkan perubahan. Ketiga, ketika menunjukkan keyakinan. Keempat, ketika ingin menghadapi suatu tantangan. Kelima, ketika ingin belajar dan berkembang. Keenam, ketika mengambil jalan yang sulit. Ketujuh, ketika dia memimpin. Lalu, yang kelima, pelayanan. Pelayanan adalah menolong sesama yang membutuhkan bantuan kita. Untuk contoh tokohnya sendiri, yaitu Bapak pendiri Amerika Serikat, sekaligus presiden pertamanya, yang bernama George Washington. Dan yang keenam, integritas. Integritas adalah pengaruh yang diberikan terhadap orang lain. Untuk contoh tokohnya sendiri adalah anak dan pewaris dari Kaisar Marcus Aurelius, yaitu Commodus. Lalu, bagaimana menjadi pemimpin yang berpengaruh? Berikut ini tipsnya. 1. Memiliki integritas. Kedua, memelihara hubungan dengan orang lain. Ketiga, mempercayai orang lain. Keempat, mendengarkan orang lain. Kelima, memahami orang lain. Keenam, memperluas hubungan dengan orang lain. Ketujuh, mampu mengarahkan. 8, membangun hubungan. 9, memberdayakan. Dan yang ke-10, menerima pengaruh dari yang lain. Lalu, kita masuk ke materi yang ketiga, yaitu how to influence people. Pertama, kita masuk ke topik 1. 1. Seorang pembawa pengaruh harus memiliki integritas dengan orang lain. Apabila kita sudah berpengaruh terhadap orang lain, maka kita bisa dikatakan sebagai pemimpin. Kedua, menurut KBBI, integritas adalah mutu, sifat atau keadaan yang menunjukkan kesatuan yang utuh,
sehingga memiliki potensi dan kemampuan yang memancarkan kewibawaan atau kejujuran. Ketiga, berikut ini merupakan hal-hal yang dapat dilakukan menjadi seorang yang membawa pengaruh terhadap sekitarnya, yaitu sebagai berikut. Pertama, dia memiliki karakter yang konsisten. Yang kedua, transparan dan dapat diuji. Ketiga, dapat menepati janji. Dan yang keempat, memberikan contoh mengenai kerendahan hati. Lalu, langkah-langkah sederhana menjadi seseorang yang berintegritas. Pertama, dia komitmen pada diri sendiri. Kedua, ingat dan putuskan bahwa sebelumnya kita tidak memiliki harga. Ketiga, utamakan hal-hal kecil. Keempat, setiap hari lakukan apa yang harus kita lakukan terlebih dahulu, bukan melakukan apa yang kita inginkan terlebih dahulu. Contohnya, ketika bangun tidur, hal yang harus kita utamakan adalah berdoa, dibandingkan membuka smartphone atau hal lainnya. Lalu, kita masuk ke topik yang kedua. Pertama, seorang pembawa pengaruh harus bisa mengasuh orang lain. Berikut ini merupakan hal yang harus dilakukan dalam mengasuh, yaitu sebagai berikut. Pertama, memiliki kasih. Kedua, memiliki hormat dan rendah hati. Ketiga, menerapkan rasa aman. Keempat, menerapkan pengakuan. Kelima, memiliki dorongan dalam hati. Yang kedua, ada beberapa hal yang akan orang lain dapat ketika diasuh, yaitu sebagai berikut. Pertama, harga diri. Kedua, rasa memiliki. Ketiga, pandangan. Dan yang keempat, harapan. Lalu, berikut langkah-langkah sederhana menjadi seorang pengasuh. Pertama, buat mereka komitmen satu sama lain. Kedua, percaya. Ketiga, miliki akses dengan mereka. Keempat, beri kesempatan kepada mereka. Kelima, angkat mereka ke tingkat yang lebih tinggi. Kemudian, topik ketiga. Pertama, jadilah seseorang yang membawa pengaruh kepada iman orang lain. Artinya, kita harus berdampak terhadap sesama kita. Kedua, berkaitan dengan pernyataan di atas, berikut ini merupakan fakta mengenai iman dalam diri, yaitu sebagai berikut. Pertama, banyak orang yang sulit percaya pada dirinya sendiri. Kedua, banyak orang yang merasa terisolasi dengan tidak adanya orang-orang yang mempercayai pemikirannya. Ketiga, seseorang memiliki naluri yang bisa merasakan keyakinan dalam diri seseorang. Dan yang keempat, seseorang memberikan imannya untuk membuat orang termotivasi menjadi sukses. Lalu, terdapat cara untuk membangun kepercayaan kepada orang lain. Kuncinya satu, yaitu belief, artinya percaya. Belief sendiri terbagi menjadi beberapa kalimat yang sudah saya susun. B-nya itu adalah believe in them before they success. Kedua, emphasize their strengths. Ketiga, L, yaitu list their past success. Kemudian keempat, I, yaitu instill confidence when they fail. Kelima ada A, yaitu experience some wins together. Keenam ada V, or visualize their future success. Dan yang terakhir ada A lagi, expects a new level of living. Kemudian kita bahas topik keempat, tentang mendengarkan. Mendengarkan merupakan cara untuk menjadi seseorang yang membawa pengaruh terhadap orang lain. Berikut ini merupakan manfaat menjadi seorang pendengar yang baik, yaitu sebagai berikut. Pertama, mendengarkan akan membuat lawan bicara kita respect atau menghargai. Kedua, mendengarkan dapat membangun hubungan yang baik. Ketiga, mendengarkan dapat memperluas pengetahuan kita. Keempat, mendengarkan membantu kita dalam mengembangkan ide atau gagasan. Kelima, mendengarkan akan membangun persahabatan bahkan kekeluargaan. Keenam, mendengarkan ialah tindakan yang baik untuk membantu orang lain dan diri sendiri. Kemudian di topik yang keempat juga, ketika sedang mendengarkan terdapat beberapa hambatan yang sering mengganggu, yaitu sebagai berikut. Pertama,
kita terlalu banyak berbicara. Kedua, kehilangan fokus. Ketiga, kondisi mental yang tidak stabil atau sulit konsentrasi. Keempat, stereotip. Kelima, membawa masalah pribadi. Dan yang keenam, mementingkan diri sendiri. Lalu terdapat 9 saran menjadi pendengar yang baik. Pertama, memberikan perhatian penuh pada diri sendiri untuk fokus berinteraksi pada lawan bicara. Kedua, periksa motif berbicara untuk dapat merespons lawan bicara. Ketiga, temukan makna dan pengertian dalam apa yang sedang dibicarakan. Keempat, masukkan perkataan lawan bicara kepada konteks yang tepat. Kelima, periksa emosi. Keenam, mendengar secara keseluruhan. Ketujuh, meringkas apa yang dikatakan lawan bicara kepada kita. Delapan, melayangkan pertanyaan apabila ada pernyataan yang tidak dimengerti atau kurang dipahami. Dan yang kesembilan, menjadikan pendengar sebagai prioritas dalam hidup. Lalu kita masuk ke topik kelima. Pertama, seseorang yang mempengaruhi dapat dikatakan memahami orang lain. Namun, seringkali orang gagal dalam memahami orang lain yang disebabkan oleh faktor berikut. Pertama, ketakutan. Kedua, keegoisan. Ketiga, kegagalan untuk menghargai perbedaan. Keempat, kegagalan untuk mengakui keseragaman. Yang kedua, berikut ini merupakan hal-hal yang perlu kita pahami tentang orang lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, setiap orang ingin menjadi seseorang atau dirinya sendiri. Kedua, orang tidak peduli seberapa banyak kamu tahu sampai ia tahu seberapa banyak kamu peduli terhadap lingkungan di sekitarmu. Ketiga, setiap orang tentu membutuhkan seseorang, sebab kita ini adalah makhluk sosial. Keempat, semua orang bisa menjadi seseorang ketika seseorang mengerti dan percaya kepadanya. Kelima, setiap orang yang menolong seseorang mempengaruhi banyak orang, atau lain kata memberikan dampak. Dan yang keenam, memilih untuk memahami orang lain. Kemudian topik yang keenam, pertama, jadilah seseorang yang mempengaruhi untuk memperbesar orang lain. Maksudnya yaitu dengan melakukan mentoring. Kedua, kegiatan mentoring adalah memberikan motivasi untuk bertumbuh kepada orang lain tanpa memberikan sarana untuk melakukannya, sebab ini termasuk ke dalam suatu tragedi. Tragedi yang dimaksud yaitu terkadang orang lain bisa saja membalaskan yang tidak sesuai dengan apa yang kita berikan kepadanya. Kemudian yang ketiga, memperbesar orang lain termasuk ke dalam investasi, dan berhati-hatilah dalam memilih orang tersebut, supaya tidak salah untuk ke depannya. Kemudian, terdapat 9 petunjuk dalam memaksimalkan proses pembesaran. Pertama, lihat potensi yang ada di dalam diri mereka. Kedua, membuat visi untuk masa depan mereka. Ketiga, menggali keinginan mereka. Keempat, mengatasi karakter yang kurang. Kelima, fokus pada kekuatan mereka. Keenam, perbesar mereka dengan perlahan-lahan. Ketujuh, letakkan sumber daya dalam tangan mereka. Delapan, membukakan kepada mereka pada pengalaman yang diperbesar, atau seperti memberikan pengalaman kita kepada mereka untuk memacu mereka terhadap visi yang mereka bangun. 9, ajar mereka untuk memperbesar diri sendiri, atau ajar mereka untuk saling bertumbuh mulai dari hal-hal yang kecil sampai dengan hal-hal yang besar. Kemudian topik yang ketujuh, pertama, hubungan yang baik dengan orang lain dapat membawa kita ke tingkat selanjutnya. Maksudnya adalah hubungan yang baik dapat memberikan kita channel atau link ketika kita suatu saat membutuhkannya. Sebab hubungan itu sangat penting untuk mempengaruhi orang lain, karena kita tentu berjalan berdampingan dengan orang lain dan membantu mereka melewati hal-hal yang sulit, sehingga perlu dieratkan kembali mengenai hubungan, komunikasi, dan plan atau rencana yang terbaik agar mendapatkan keuntungan bersama dan maksimal. Lalu
Berikut ini terdapat 9 tahapan untuk berhubungan dengan orang lain. Pertama, jangan memanfaatkan dan mengharapkan sesuatu dari orang lain, atau istilahnya itu jangan mengharapkan imbalan. Kedua, terapkan pola pikir perubahan atau menjadi agent of change. Ketiga, mulailah mendekati orang lain, maksudnya itu berinteraksi. Keempat, carilah dasar untuk berhubungan. Dasarnya yaitu tertuju kepada Kristus dan firman Tuhan. Kelima, sadari dan hargai kepribadian orang lain. Keenam, temukan kunci kehidupan orang lain. 7, hubungan dengan hati. Sebab hubungan dengan hati akan mempererat silaturahmi. Lalu yang kedelapan, berbagi pengalaman. Dan yang kesembilan, bergerak maju. Lalu topik yang kedelapan, pertama, kemampuan untuk menguatkan orang lain adalah kunci keberhasilan. Kedua, menguatkan orang lain membuat kemampuan orang tersebut meningkat tanpa merugikan diri kita. Berikut ini merupakan kualifikasi untuk meningkatkan penguatan kepada orang lain, yaitu sebagai berikut. Pertama, posisi. Kedua, hubungan. Ketiga, penghargaan. Dan yang keempat, komitmen. Lalu yang ketiga, berikut ini merupakan cara menguatkan orang lain untuk mencapai potensinya, yaitu sebagai berikut. Pertama, berikan dorongan kepadanya untuk sukses. Artinya, kamu pasti bisa atau mampu melakukan segala sesuatunya dengan baik. Kedua, berikan tanggung jawab kepadanya. Ketiga, tunjukkan bahwa kita percaya diri. Sebab percaya diri adalah kunci keberhasilan seseorang dalam meraih kesuksesan. Keempat, bebaskan orang lain untuk mencapai tujuannya sendiri. Artinya, jangan mengikat orang lain dengan hal-hal tertentu. Kelima, jadilah teladan, atau intinya itu jadilah berkat bagi sekitarmu. Keenam, berikan respons atau tanggapan. Lalu yang ketujuh, evaluasi segala kegiatan yang telah dilakukan. Kemudian kita masuk ke materi yang keempat, yaitu film Facing the Giants. Pada film Facing the Giants ini, refleksi yang bisa saya ambil, saya rangkum menjadi 5 bahasan pokok. Pertama, dalam menjalani kehidupan ini, seringkali manusia dihadapkan oleh berbagai macam persoalan yang dapat membuat frustasi, kecewa, dan rasa ingin menyerah untuk melangkah ke tahap berikutnya. Kedua, film ini menceritakan tentang kesetiaan seorang pelatih rugby di Amerika Serikat yang selalu mengandalkan Tuhan Yesus dimanapun berada. Perlu diketahui, pelatih ini bernama Grant Tyler. Ketiga, di tengah keterpurukan yang melanda, Coach Grant Tyler bertemu dengan seorang yang dikirim Tuhan bernama Bridge. Tujuannya yaitu untuk menyokong imannya tetap percaya kepada firman Tuhan. Meskipun seringkali dia dilanda oleh berbagai guncangan, seperti dia tidak memenangkan 6 tahun kompetisi berturut-turut di tim Eagles, kemudian istrinya yang meminta keturunan, dan hal-hal lainnya yang di luar kendala dia, sehingga dia sangat frustasi akan hal itu, dan dia sempat berpikir mengapa Tuhan tidak membantu dia. Tetapi dia tetap setia akan apa yang dia lakukan, sehingga dia pun menerima hasilnya sesuai dengan apa yang dia kerjakan. Yang keempat, film ini mengingatkan kepada kita bahwa apapun profesimu, kegiatanmu, dan tujuan hidupmu, arahkanlah pandanganmu tertuju kepada Yesus, sebab hanya dialah satu-satunya jalan kehidupan. Kolose 3 ayat 16. Dan yang kelima, jangan lupa mengandalkan Tuhan Yesus, berdoa dan mengucap syukur. Untuk filmnya sendiri bisa kita lihat thumbnail-nya di sebelah kanan. Dan apabila saudara ingin menonton filmnya, nanti akan saya taruh link di description box. Baik, yang kelima, materi tentang kesetiaan. Pertama, Paulus merupakan orang yang dahulunya membenci orang Kristen karena dia tidak suka melihat orang yang menuhankan manusia. Dia beranggapan bahwa Yesus adalah manusia. Memang, Yesus berubah wujud menjadi manusia, tetapi dia berubah wujud untuk menyelamatkan manusia dari belenggu maut.
dan dosa. Kedua, pada saat hendak pergi ke Damsyik untuk menganiaya orang Kristen, tiba-tiba Tuhan Yesus berbicara kepada Paulus. Dan pada saat itu juga paradigma Paulus mengenai kekristenan berubah drastis dan dia menganggap Yesus sebagai Tuhan. Ketiga, dari kisah pertobatan Paulus tersebut terdapat hal yang bisa dipetik, yaitu keselamatan tidak bergantung pada kebaikan kita. Ingat, keselamatan tidak bergantung pada kebaikan kita, tapi dengan iman kita. Dari pertobatan ini, Paulus berubah nama yang awalnya menjadi, Paulus itu namanya berubah setelah awalnya Saulus. Saulus itu adalah nama awal dia sebelum dia bertobat menjadi Paulus sampai saat ini. Kemudian yang keempat, Paulus menegaskan bahwa keselamatan itu hanya berlandaskan oleh iman atau sola fide dan anugerah atau sola gratia. Pernyataan ini tertulis dalam Galatia 1 ayat 6. Lalu di sini saya akan membacanya beberapa ayat-ayat Alkitab yang menurut saya inti. Sebab ayat Alkitab ini terdapat 36 poin yang nantinya saudara bisa baca seksama di rumah masing-masing. Saya akan membaca intinya dari nomor 1 sampai dengan nomor 5. Yoel 2 ayat 13, inti ayat Alkitabnya yaitu Allah memiliki karakter yang setia, sebab ia pengasih dan penyayang. Kedua, 2 Tawarik 7 ayat 3, artinya, yaitu sebagai anak-anak Allah, kita harus berkomitmen dan setia terhadap suatu hal. Kemudian di 2 Tawarik 12 ayat 2, intinya yaitu kita jangan sampai menyimpang dari ajaran dan perintah Tuhan. Sebab kalau kita menyimpang, kita harus bisa menerima konsekuensi yang Tuhan berikan kepada kita. Keempat, 2 Tawarik 19 ayat 9, yaitu mari kita bertindak dengan setia kepada Kristus. Dan yang kelima, 2 Tawarik 26 ayat 16, intinya yaitu kita tidak boleh tinggi hati, melainkan harus rendah hati terhadap apa yang sudah dilakukan. Kemudian untuk lanjutannya, dari poin 1 sampai 12, saudara sekalian bisa membacanya di rumah masing-masing. Lalu, di poin 13 sampai dengan poin 24, saudara juga bisa membacanya di rumah masing-masing. Kemudian di poin yang ke-25 sampai dengan poin ke-36, saudara bisa membaca ayat-ayatnya itu di rumah masing-masing atau di link description box yang nantinya saya taruh di bawah. Kemudian setelah membahas tentang materi kesetiaan, kita lanjut kembali ke materi yang ke-6 yaitu visi hidup. Pada visi hidup, topik pertama, 1. Masa kehidupan manusia atau kronos adalah masa yang dijalani mulai dari sejak lahir hingga berakhirnya kehidupan atau meninggal dunia. Kedua, pemazmur mengatakan bahwa umur manusia bisa mencapai 8 tahun. Tapi ada syaratnya, yaitu apabila dia kuat, tetapi yang menjadi kebanggaannya yaitu kesukaran dan penderitaan. Diambil dari Mazmur 90 ayat 10. Ketiga, selama hidup, jangan seperti orang bebal, tapi pergunakan waktumu dengan baik, sebab hari-hari ini adalah jahat. Diambil dari Efesus 5 ayat 15 dan 16. Keempat, selama hidup, bangun tujuan yang jelas. Sebab hidup ini sama seperti uap yang sebentar saja, di mana kelihatan, lalu dia lenyap. Diambil dari Yakobus 4 ayat 14b. Dan yang kelima, Allah adalah sosok yang pantas dan hanya satu-satunya yang bisa menilai tujuan hidup kita. Sekarang kita tahu bahwa tujuan hidup kita sama. Namun yang menjadi pembeda yaitu spesifikasi dalam diri seseorang. Lalu, apa tujuan hidup manusia? Tujuan hidup manusia itu intinya ada 5. Pertama, kita dirancang untuk menyenangkan Allah. Maksudnya adalah Allah rindu kepada kita apabila menyenangkan hatinya,
melalui orientasi dan pemikiran yang kita lakukan serta tertuju kepada Kristus. Kedua, kita dibentuk untuk menjadi anggota keluarga Allah. Maksudnya adalah Allah menikmati dalam kekeluargaan yang ada, dan itu menjadi salah satu hal yang indah di mata Allah. Ketiga, kita diciptakan untuk menyerupai Kristus. Maksudnya yaitu nilai-nilai yang sudah diajarkan Kristus harus terlihat dari iman dan karakter kita. Sebab kita adalah imago Dei-nya Allah, atau gambar dan rupanya Allah. Keempat, kita didesain untuk melayani Allah. Dan yang kelima, kita dibuat untuk sebuah misi, atau sesuai dengan amanat agung. Lalu, peran roh dalam diri manusia diambil dari 1 Korintus 12 ayat 1-11, terdapat 9 poin utama. Pertama, karunia untuk berkata-kata dengan hikmat. Kedua, karunia untuk berkata-kata dengan pengetahuan. Ketiga, roh yang sama memberikan iman. Keempat, karunia untuk menyembuhkan. Kelima, roh memberikan kuasa untuk mengadakan mukjizat. Keenam, karunia untuk bernubuat. Ketujuh, karunia untuk membedakan macam-macam roh. Kedelapan, karunia untuk berkata-kata dengan bahasa roh. Dan yang kesembilan, karunia untuk menafsirkan bahasa roh. Baik. Di topik kedua ini, pertama, visi hidup merupakan cara mengenali langkah hari demi hari menuju tujuan hidup. Kedua, visi hidup memiliki peran penting dalam kehidupan seseorang, yaitu sebagai berikut. Pertama, visi menolong seseorang untuk tetap fokus kepada tujuan. Dan yang kedua, visi akan menuntun dan mengarahkan seseorang untuk mengambil keputusan terbaik serta menetapkan langkah yang akan ditempuh. Sebab visi hidup itu harus dimiliki, dipelihara, senantiasa segar dan realistis. Sebab visi hidup kelak bisa menolong kita dalam: pertama, kesaksian hidup dan integritas; kedua, semangat dan kegigihan dalam bekerja; ketiga, sikap penuh kasih dan tidak egois; keempat, kemampuan bekerja sama dalam tim; kelima, sikap dan pandangan akan uang; dan yang keenam, menghindari sikap instan atau yang serba cepat. Lalu, bagaimana menentukan visi hidup yang baik? Pertama, tentu dengan cara berdoa. Kedua, tentukan minat atau passion-mu. Ketiga, asah talentamu. Keempat, dengarkan pendapat orang lain. Dan yang kelima, berdamai dengan dirimu sendiri dan orang lain. Lalu yang ketujuh ada materi tentang amanat agung. Yang pertama, berikut ini merupakan pengantar tentang amanat agung, yaitu sebagai berikut. 1. Roma 6 ayat 23a. Kita sendiri adalah manusia berdosa. Sebab kalau kita melakukan dosa, upah dosa ialah maut. Yang kedua, Yohanes 3 ayat 16, yaitu kasihlah yang menyelamatkan kita dari dosa. Kemudian yang ketiga, Roma 10 ayat 9, yaitu selain mengasihi, kita juga harus percaya kepada Kristus. Kemudian yang keempat, Kisah Para Rasul 4 ayat 12, intinya yaitu hanya dengan percaya kepada Kristuslah satu-satunya jalan keselamatan. Kelima, Yohanes 1 ayat 12 dan 13, setelah kita percaya dan mengasihi, status kita berubah menjadi anak-anak Allah. Kemudian di yang keenam, Kisah Para Rasul 1 ayat 8, intinya yaitu kita diberikan panggilan oleh Allah untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi. Dan yang terakhir ketujuh, Matius 28 ayat 19-20, yaitu Allah memberikan komisi kepada manusia atas apa yang sudah dilakukan. Komisinya sendiri yaitu mahkota. Dan Matius 28 ayat 19-20 ini merupakan inti dari amanat agung. Kedua, Paulus di dalam suratnya menyatakan bahwa kita adalah rekan sekerja Allah atau co-workers. Hal ini dibuktikan melalui firman Tuhan, yaitu sebagai berikut. Pertama, 1 Korintus 3 ayat 9, intinya adalah kita adalah kawan sekerja Allah
sekaligus ladang dan bangunan Allah. Kedua, 2 Korintus 6 ayat 1. Intinya, jangan sia-siakan karunia Allah sebagai teman sekerjanya. Ketiga, 1 Korintus 3 ayat 10-15, intinya Allah akan memberikan mahkota apabila kita taat kepada perintahnya. Dan berikut ini merupakan contoh tokoh Kristen yang bisa menjadi teladan dan bisa juga kita renungi dalam kehidupan sehari-hari, yaitu sebagai berikut. Pertama, Paulus, diambil dari Filipi 3 ayat 10. Kedua, ada David Livingstone. Dia adalah seorang penginjil besar di Afrika. Ketiga, ada Robert A. Jeffrey. Dia adalah seorang misionaris Kanada yang mengabarkan Injil di Cina bagian selatan. Keempat, ada Dr. E.L. Nommensen. Dia adalah seorang misionaris Jerman yang mengabarkan Injil di Tanah Batak, Indonesia. Lalu, prinsip hidup orang Kristen, apa saja yang harus kita lakukan? Pertama, kita harus berintegritas. Kedua, kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang kita lakukan. Ketiga, kita transparan atau terbuka terhadap semua orang. Keempat, kita mau melayani. Dan yang kelima, kita harus rendah hati. Baik, kita sudah berada di penghujung video. Jadi kesimpulan yang bisa saya ambil dari keseluruhan materi yaitu, jadilah pelaku firman yang baik dengan cara mengandalkan Allah setiap waktu, setia dalam melayani, dan mengucap syukur akan setiap hal. 2 Timotius 4 ayat 1-8. Baik, sekian video presentasi yang dapat saya buat. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan, baik dalam tutur kata maupun perbuatan. Terima kasih dan salam sehat untuk kita semua. Shalom.